Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Fekin Riani, Stambuk G701-18152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Siti Humairah, Stambuk G701-18138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Amiruddin, Stambuk G701-18165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rahayu, Stambuk G701-18017. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cacing masuk ke dalam tubuh manusia. Apabila cacing masuk ke dalam tubuh manusia, maka orang tersebut mengalami kecacingan. Kecacingan ini bukan penyakit yang mematikan, tetapi dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia, di mana si penderitanya dapat mengalami anemia, penurunan daya tahan tubuh, gangguan terhadap saluran pencernaan, dan yang paling merugikan itu penurunan produktivitas kerja pada orang dewasa. Jadi ada beberapa faktor penularan dari kecacingan ini. Di antaranya dia kurangnya kebiasaan mencuci tangan, kesehatan kuku yang tidak dijaga, buang air besar yang sembarangan, dan jajan atau makan makanan di tempat yang kebersihannya tidak terjaga. Jadi, cacing ini tumbuh dan berkembang di dalam tubuh manusia melalui proses hidup yang berulang atau membentuk siklus. Mulanya telur cacing itu tertelan oleh manusia akan menetas di dalam usus menjadi bentuk larva. Larva cacing ini kemudian dapat menembus dinding usus dan terbawa oleh aliran darah menuju paru-paru. Larva pun itu hidup di organ ini sampai menjadi cacing dewasa. Kemudian cacing bergerak ke tenggorokan. Lalu yang ada di tenggorokan itu bisa jadi tertelan dan tertelan atau bisa juga terbawa oleh batu. Cacing yang tertelan kembali ke usus untuk kawin dan bertelur lagi lebih banyak. Begitu seterusnya membentuk siklus, dan jumlahnya itu akan menjadi semakin banyak di usus. Telur cacing yang ada dapat menetas menjadi larva lalu ke paru-paru, tapi ada juga yang keluar melalui feses. Dan untuk cacing-cacing yang bisa tumbuh di dalam tubuh manusia itu diantaranya ada cacing gelang. Cacing gelang itu dia tumbuh di usus halus. Kemudian cacing cambuk, dia hidupnya di usus besar, dan ada cacing tambang yang hidupnya juga di usus. Pada percobaan antelmintik, saya akan menjelaskan mengenai obat-obat yang digunakan pada percobaan ini. Obat-obat yang digunakan yaitu yang pertama obat piperazine citrat, yang kedua pirantel pamoat, dan yang ketiga yaitu mebendazole. Obat yang pertama yaitu obat piperazine citrat. Obat ini memiliki nama resmi yaitu piperazine citras. Indikasinya sebagai obat penyakit askariasis dan enterobiasis. Farmakokinetik dari obat piperazine citrat yaitu absorpsinya mudah diabsorpsi dari gastrointestinal dan didistribusi ke ASI atau susu, kemudian diekskresi melalui urin. Dan obat yang kedua yaitu obat pirantel pamoat. Obat ini memiliki nama resmi Piranteli pamoas, dan indikasi dari obat ini yaitu untuk mengobati infeksi cacing. Farmakokinetik dari obat pirantel pamoat yaitu absorpsinya lemah, di metabolisme sebagian di hati, dan ekskresinya 50% feses dan 7% urin. Obat selanjutnya yaitu mebendazole. Nama resmi dari mebendazole yaitu mebendazolum. Indikasinya yaitu untuk penyakit askariasis, enterobiasis, infeksi cacing tambang, dan trikuriasis. Untuk
farmakokinetik dari obat mebendazole, yaitu absorpsinya lemah dari gastrointestinal, didistribusi melintasi blood-brain barrier atau BBB atau sawar darah otak, lalu masuk ke ASI atau susu. Kemudian dimetabolisme secara luas di hati, dan ekskresinya terutama melalui feses dan kurang dari 2% di urin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat serta dosis yang digunakan pada percobaan ini. Jadi ada 3 obat yang digunakan, yaitu pirantel pamoat, yang kedua piperazine citrat, dan yang ketiga mebendazole. Jadi untuk pirantel pamoat sendiri ini dia bekerja dengan mendepolarisasi otot-otot cacing, memparalisis cacing, menghambat frekuensi impuls sehingga cacing mati dalam keadaan statis. Jadi untuk dosis obat pirantel pamoat ini diberikan pada dewasa, diberikan 11 mg per oral setiap hari dan tidak lebih dari 1 gram. Kemudian diberikan pada anak-anak umur lebih dari 2 tahun, diberikan 11 mg per oral sekali dan diulang dosisnya dalam 2 minggu. Yang kedua yaitu piperazine citrat. Mekanisme kerjanya, dia bekerja dengan efektif melawan nematoda usus serta memproduksi blok neuromuskular yang mengakibatkan kelumpuhan otot cacing dan akan keluar melalui feses. Untuk piperazine citrat ini untuk dewasa, askariasis 4,5 gram dosis tunggal diulang 1 kali setelah 14 hari. Kemudian enterobiasis ini diberikan 2,25 gram sekali sehari selama 7 hari. Untuk anak-anak, askariasis ini diberikan 1,5 gram, dan untuk enterobiasis ini diberikan 750 mg. Jadi untuk mekanisme kerja obat mebendazole ini, dia menghambat pembentukan mikrotubulus cacing secara selektif dan irreversibel. Kemudian dia menghalangi penyerapan glukosa dan nutrisi lain dalam tubuh cacing. Dosis untuk obat mebendazole diberikan pada dewasa, askariasis 100 mg diminum 2 kali sehari selama 3 hari. Trinikosis diberikan 200 sampai 400 mg diminum 3 kali sehari selama 3 hari. Kemudian untuk anak-anak, askariosis diberikan 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Saya akan menjelaskan bagaimana keadaan cacing jika mengalami paralisis spasis dan kematian. Sebelumnya saya akan memberitahukan alat dan bahan yang akan saya gunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama ada Combatrin, obat yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, dan ada wadah, mangkuk, sendok, dan juga tentu ada cacing sendiri di sini yang akan kita gunakan. 2 percobaan. Yang pertama itu ada percobaan Combatrin dengan hanya memakai Combatrin 1 sendok. Yang kedua itu dengan Combatrin 1 sendok dan air 1 sendok. Ini. Ya baiklah, di sini kita akan melihat apa yang terjadi jika cacing ditaruh dengan Combatrin. Ini kan sementara, nggak usah saya zoom. Di sini kita melihat cacing akan mengalami paralisis spasik atau kejang-kejang.
Ya, di sebelah sini kita akan menaruh 1 sendok ini dan 1 sendok air. Ya, di percobaan pertama kita lihat cacingnya mengalami paralisis spastik atau kejang-kejang dan kelumpuhan. Di percobaan kedua juga akan mengalami kejang-kejang. Jadi, pada saat cacing diberi Combantrin, cacing akan mengalami paralisis flasid atau spastik. Paralisis flasid yaitu ketika otot-otot cacing menjadi lemah dan lunglai. Paralisis spastik yaitu ketika otot-otot cacing mengalami kelumpuhan menjadi kaku atau kejang dan bisa muncul gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Setelah itu, cacing akan dikeluarkan bersama feses dengan bantuan gerakan peristaltik oleh usus. Pada menit ketiga, yang cacing dan Combantrin sudah mengalami kelumpuhan atau bisa jadi kematian. Yang percobaan kedua dengan air masih mengalami kelumpuhan.